Allah lebih mencintai dan Allah lebih menyukai tangisan orang-orang yang berdosa, yang bertobat kepada Allah daripada ibadahnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa diri lebih baik daripada orang lain, lebih mulia dan lebih suci daripada orang lain. Qurannya hampir tiap malam, zikirnya menggelegar, tapi dalam hatinya dia merasa bahwa saya sudah mencapai sebuah maqam yang sangat tinggi di hadapan Allah. Ketimbang orang-orang di sana, mungkin mereka yang bergelimangan dosa yang ada di luar sana, hatinya terluka, hatinya menjerit-jerit kepada Allah bahwa ya Rabb, aku ini tidak mau menjadi seorang yang berdosa, tapi aku tidak berdaya, maka ampuni ya Allah. Mungkin hatinya menjerit seperti itu. Sementara orang-orang yang beribadah, baik di masjid, baik di majelis, baik sendirian di atas sajadah, dia merasa diri mulia dengan dia membaca Quran, dengan dia membaca zikir, dengan dia membaca hal-hal yang dia baca baik, dengan dia mendirikan sholat malam. Mungkin dia dalam dirinya merasa bahwa saya orang yang mulia, bahwa saya orang yang berhak untuk mendapatkan surga Allah. Dengan adanya muncul dalam hati seperti ini, maka bisa dipastikan kita sudah terkena virus iblisiah, ya, sudah terkena penyakit iblis. Ya subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Sangat sulit kita menjaga hati kita. Sangat sulit kita menjaga kesucian diri kita. Bukan berarti kita harus menjadi orang pendosa, bukan. Cuman kita harus terus menjaga, dan kita harus terus memohon pertolongan kepada Allah dan memohon perlindungan daripada Allah, supaya kita terhindar daripada sifat-sifat tercela, terutama sifat takabur, terutama sifat lebih merasa diri lebih mulia, lebih suci, lebih pintar, merasa diri lebih daripada yang lain. Yang ini mungkin tidak disadari oleh kita semua, hingga mungkin salah satu penyebab sampai Allah tidak memberikan anugerah yang Allah berikan kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang dicintainya, yakni berupa Allah membukakan hijab antara dia dengan nabinya, sehingga para aulia dikarenakan tidak mempunyai sifat-sifat seperti ini, maka terbukalah hijab, terbukalah penghalang antara beliau, antara mereka dengan nabinya. Sehingga ada yang tiap hari bermimpi dengan Nabi, tiap hari bertemu dalam keadaan terjaga. Sementara kita yang usia mungkin sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, padahal setiap hari kita tidak kurang mengucapkan salam kepada Nabi kita dari 9 kali. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita dalam sholat. Kenapa salam kita tidak direspon oleh Nabi, ataupun responan Nabi pada salam kita tidak terdengar oleh kita, sampai Allah terus menghalangi, tidak membukakan hijab antara kita dengan Nabi kita? Padahal kita terus mengucapkan salam kepada beliau, baik dalam sholat ataupun luar sholat.
dalam marhaba kita senantiasa mencari-cari, kita senantiasa mengucapkan salam kepada beliau. Tapi kenapa hingga saat ini kita belum dianugerahi Allah bisa bertemu dengan beliau? Mungkin di antara karena Allah yang lebih tahu terhadap apa yang tersembunyi dalam diri kita, yakni berupa sifat ketakaburan, berupa sifat yang merasa bahwa saya lebih mulia, saya lebih pintar, saya lebih baik daripada orang lain. Ini salah satu penyebab yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Kenapa kita hingga saat ini tidak terbuka hijab antara kita dan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara di antara ciri seseorang akan mendapatkan surga Allah, yakni bila mana dia bisa melihat wajah Nabi kita nanti di hari kiamat. Dan salah satu ciri seseorang akan dianugerahi melihat wajah Nabi kita nanti di hari kiamat, yakni Allah berikan bisyarah berupa bisa bermimpi dengan Nabi di dunia ini. Ya Rabbi syarifni bi ru'yati Sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memuliakan kita semua dengan kita bisa bertemu, bisa melihat wajah mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau fil manam, walaupun hanya dalam mimpi, walaupun hanya satu kali dalam seumur kita, sehingga kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.